Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan pembacaan Injil dan renungan kita pada hari ini, marilah kita menyiapkan diri kita melalui doa pembukaan ini, agar kita dapat benar-benar memberi fokus kepada pembacaan Injil dan juga renungan yang akan diberikan oleh saya. Dan marilah kita berdiam sejenak untuk memulakan doa pagi kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Bapa, kami berterima kasih di atas kemurahan-Mu yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Kami berterima kasih di atas nafas yang baru yang Engkau berikan kepada kami untuk memulakan hari kami, hari yang baru ini, agar kami dapat melakukan semua pekerjaan-pekerjaan kami menurut kehendak-Mu. Berkatilah kami yang akan mendengar firman-Mu dan juga renungan pada hari ini, agar diri kami lebih bersemangat untuk mengikuti Engkau dan menjadi agen keselamatan kepada semua orang yang memerlukan Engkau pada saat ini. Ya Bapa, gunalah diri kami, bantulah kami, agar kami dapat menjadi pengikut-Mu yang setia dan dapat bersaksi demi nama-Mu kepada semua orang. Sekali lagi ya Bapa, kami mohon agar Engkau sentiasa menyertai kami sepanjang hari ini. Kami berdoa semua ini menamamu Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Marilah mendengarkan pembacaan Injil. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil menurut karangan Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, sejumlah besar orang mengikuti Yesus. Karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka mempunyai juga beberapa ikan. Sesudah mengucap berkat atasnya, Yesus menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Akhirnya Yesus segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, seperti yang kita tahu bahwa hati merupakan pusat hidup kepada setiap manusia. Dari hati kitalah segala gerakan dimulakan. Mata melihat sesuatu, namun bila hati belum menggerakkan, diri kita juga enggan bergerak. Sebaliknya, walaupun tubuh badan kita lemah, lesu, dan lelah, namun semangat dari hati kita membara
dan berkobar-kobar, kekuatan akan menjadi berlipat kali ganda. Oleh itu, seperti di dalam Injil pada hari ini, kita dapat mendengar bagaimana hati Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada orang-orang yang mengikutinya selama 3 hari, sampai tidak mempunyai makanan. Yesus lewat pembacaan Injil pada hari ini mengajak kita untuk tidak mencuci tangan ataupun tidak mahu tahu terhadap keperluan orang lain, dan kita diajak untuk melihat, untuk membantu kesulitan, kebutuhan, dan penderitaan orang lain, terutama sekali orang yang berada di sekeliling kita. Inilah ajakan yang diberikan oleh Yesus kepada kita pada hari ini. Selain itu, penggadaan roti yang dilakukan oleh Yesus terjadi karena iman dan ucapan syukur serta kerelaan untuk berbagi. Dalam situasi kekurangan makanan untuk kira-kira 4.000 orang, Yesus mengucap syukur. Oleh itu, ungkapan bersyukur adalah ungkapan orang yang beriman dan mempunyai harapan. Bersyukurlah ataupun bersyukur adalah ungkapan orang yang dapat mengucapkan terima kasih. Bersyukur adalah ungkapan orang yang terbuka dan sanggup untuk berbagi di antara satu sama yang lain. Saudara dan saudari, dengan demikian, orang yang bersyukur adalah orang yang mahu memberi perhatian dan rela berbagi dengan orang lain. Maka, jangan heran bila orang-orang yang dapat bersyukur akan mendapat anugerah yang melimpah yang diberikan oleh Yesus. Mereka menerima bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi mereka menyadari bahwa ia menjadi saluran rahmat Allah. Ia mau berbagi dengan orang lain, terutama sekali mereka yang betul-betul memerlukan bantuan. Jadi saudara dan saudari, kita harus mengarahkan pikiran kita ataupun iman kita bukan dengan tujuan-tujuan yang tidak baik, tetapi dengan tujuan-tujuan yang dapat membantu bukan sahaja diri kita, tetapi orang lain. Kita juga perlu memupuk jalinan relasi yang erat di antara satu sama lain. Kita perlu mendukung dalam iman dan mengucap syukur bersama yang dapat menghasilkan buah, yang dapat mengeratkan lagi silaturahim kita dengan orang lain dan juga dengan Tuhan.
kerjasama dengan orang-orang yang ingin melakukan kebaikan akan semakin memampukan dan meluaskan perhatian kita kepada orang-orang yang betul-betul memerlukan bantuan dari kita. Oleh itu, saudara dan saudari, marilah kita sentiasa ingin melakukan kebaikan, sentiasa ingin bersyukur, sentiasa ingin iman kita dikuatkan. Oleh itu, kita harus berdoa kepada Tuhan, kepada Yesus untuk membantu kita, agar kita dapat menjadi rahmat yang dapat mengongsikan cinta kasih itu kepada semua orang yang ingin mengenali Yesus. Biarlah hari ini kita menjadi pembawa rahmat, dan kita mengajar orang lain untuk sentiasa bersyukur dan melakukan kebaikan dengan memberi bantuan kepada mereka yang memerlukan. Amin.